Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya anak-anak. Tematik yang sebelumnya kan sudah sampai di tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada mata pelajaran IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam dan penggolongan sumber daya alam, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam. Nah, mari kita perhatikan hasil sumber daya alam dan manfaatnya berikut ini. Yang pertama ada sumber daya alam dari hasil pertanian. Nah, hasil pertanian itu ada dua jenis hasil pertanian, yaitu hasil dari sawah dan juga hasil dari ladang. Nah, hasil dari sawah itu seperti apa sih anak-anak ya? Ini seperti gambar yang Bapak garisi ini. Hasilnya ada di sawah. Sawah itu ya biasanya ada padi. Biasanya kan kita menanam padi juga di sawah kan. Tapi juga bisa tanaman yang lain selain padi. Nah, hasil sawah itu biasanya manfaatnya itu sebagai makanan pokok, sebagai makanan pokok kita. Contohnya padi menjadi beras. Jadi makanan pokok kita itu asalnya dari beras, anak-anak. Yang nanti dimasak sehingga menjadi nasi. Nah, kalau alternatif lainnya seperti ada ketela, kemudian ada kentang, ubi, jagung dan lain-lainnya. Kemudian hasil pertanian yang kedua yaitu ladang, hasil dari ladang. Contohnya seperti apa sih anak-anak? Seperti wortel, timun, kemudian kubis, ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya yang biasa ditanam di ladang. Nah, itu biasanya dimanfaatkan juga sebagai bahan makanan pokok maupun bahan makanan olahan. Tuh. Kemudian hasil yang kedua pemanfaatan sumber daya alam ada dari hasil perkebunan. Hasil perkebunan itu ada banyak anak-anak. Contohnya ada teh, kemudian ini teh ya yang Bapak lingkari ini teh. Kemudian ada kebun karet, ini yang Bapak lingkari. Kemudian ada kebun sawit, kebun kelapa sawit, ada kebun tebu. Nah, ini akan Bapak jelaskan satu persatu dari teh. Nah, kebun teh ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan membuat minuman, yaitu minuman teh tentu saja. Tapi kan zaman sekarang teh itu udah nggak cuma rasa teh, tapi ada teh yang rasanya mungkin jeruk, teh yang rasa stroberi atau banyaklah macamnya. Jadi itu semua memanfaatkan tanaman teh bahan dasarnya. Kemudian yang kedua ada karet. Karet itu yang ini ya. Nah, kebun karet ini biasanya itu yang dimanfaatkan dari tanaman karet itu adalah getahnya. Jadi para petani karet itu biasanya saat datang ke perkebunan karet dia langsung datang ke salah satu pohon untuk ini seperti apa di pohonnya itu diukir anak-anak. Diukir hingga menghasilkan suatu getah, mengeluarkan suatu getah. Nah, getah itu nanti dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan getah itu nantinya akan jadi bahan untuk membuat ban, membuat karet gelang, membuat mungkin bisa jadi penghapus yang anak-anak miliki sebagai untuk menghapus tulisan. Nah, itu biasanya terbuat dari karet. Nah, bannya bisa ban mobil, ban motor dan yang lain-lain. Itu ya. Kemudian yang ketiga ini, yang gambar yang ini ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini biasanya digunakan sebagai bahan membuat minyak goreng. Ya, jadi minyak goreng yang biasa untuk menggoreng tempe, goreng tahu, goreng nasi goreng, untuk masak ibu di dapur itu bahan utamanya, bahan dasarnya itu berasal dari kelapa sawit. Itu anak-anak. Dan yang terakhir adalah tebu. Tebu ini bermanfaat sebagai bahan baku membuat gula pasir. Gula pasir dimanfaatkan untuk membuat makanan jadi manis, makanan atau minuman jadi manis. Nah, kemudian kita lanjut.
Kita lanjut ke yang kedua, yang ketiga, yaitu hasil peternakan. Hasil peternakan. Ini Bapak berikan contohnya dulu, ada hewan sapi di peternakan sapi, kemudian ada kambing, ada juga ayam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lebih banyak lagi contohnya bisa anak-anak lihat di LKS tema 9 pembelajaran 5 ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan hasil peternakan. Yang pertama sapi. Sapi ini yang kita manfaatkan apanya tuh anak-anak? Yang kita manfaatkan dari sapi itu adalah daging dan susunya. Itu diambil sebagai sumber protein hewani. Karena tubuh kita itu memerlukan protein anak-anak untuk bisa tumbuh, untuk tubuh tetap sehat, tetap kuat itu butuh protein. Jadi kita bisa mengambil protein dari hewan sapi. Susunya bisa membuat kita jadi lebih sehat, lebih tinggi badannya. Dagingnya juga bisa digunakan diolah lagi menjadi makanan seperti sate, rendang, soto dan lain-lain yang nanti kita makan dan membuat tubuh kita menjadi sehat tentunya. Kemudian kambing. Kambing ini biasa diambil dagingnya. Kalau misal kita ada budaya peringatan hari raya Idul Adha, biasanya kan kita menyembelihnya selain sapi juga menyembelih kambing kan kebanyakan. Nah, itu juga diambil dagingnya untuk bisa diolah menjadi makanan dan jadi sumber protein bagi tubuh kita. Kemudian yang ini ada ayam juga. Ayam ini yang paling sering kita temui, paling banyak kita temui. Nah, ayam itu dimanfaatkan apa aja? Itu anak-anak dimanfaatkan telur dan juga dagingnya. Itu juga sebagai sumber protein kita. Tuh ya. Telur bisa digunakan, bisa langsung dimakan, digoreng dulu atau direbus, atau mungkin jadi bahan membuat kue seperti itu anak-anak. Pokoknya banyak lah fungsi telur. Kalau dagingnya ya biasanya kita sudah tahu kan olahannya, ada sate, ayam goreng, ayam gulai dan lain-lain. Nah, itu hasil dari peternakan. Selanjutnya hasil laut dan perikanan. Di laut pun juga banyak sumber manfaat, sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah mutiara yang berasal dari kerang. Dan di jenis kerang tertentu anak-anak itu bisa menghasilkan sebuah mutiara. Mutiara itu yang bulat-bulat putih bersinar ini. Nah, ini biasanya itu dibuat sebagai perhiasan yang nilainya sangat tinggi. Jadi seperti layaknya emas yang nilainya juga tinggi, mutiara ini juga nilainya sangat tinggi dan dijadikan sebagai perhiasan. Nah, itu hanya diproduksi oleh kerang-kerang tertentu. Kemudian kerang juga selain diambil mutiaranya, kerang yang lain yang tidak bisa menghasilkan mutiara itu juga bisa dimanfaatkan daging dan cangkangnya anak-anak. Contohnya ini kerang hijau. Kerang hijau. Ya, kerang hijau ini biasa kita temui di tempat makan pinggir jalan atau di berbagai tempat makan yang pernah kita kunjungi, atau mungkin bahkan kita pernah memasaknya di rumah anak-anak. Nah, kerang hijau ini bisa dimanfaatkan dagingnya juga sebagai sumber protein. Dan cangkangnya ini anak-anak, cangkangnya yang hijau-hijau itu kan juga bagus kan, lumayan bagus. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Nah, cangkangnya itu enggak cuma kerang hijau ya, hampir semua kerang itu cangkangnya ada yang digunakan sebagai bahan kerajinan. Kemudian yang ketiga ini yang di sini ada ikan. Ini ikan gurame atau mujair ya. Pokoknya ikan lah. Kayaknya ikan mujair, ini ikan mujair. Nah, ikan juga dimanfaatkan sebagai sumber protein. Yang diambil apanya? Ya dagingnya tentu saja. Dengan olahan ikan yang begitu banyak. Nah, itu 4 hal sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kelima ada hasil tambang. Hasil tambang ini seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ada ini batu bara contohnya. Kemudian ini anak-anak yang dimaksud biji besi. Biji besi itu seperti ini. Kemudian ada minyak bumi. Ini loh yang warnanya hitam-hitam ini adalah minyak bumi. Nah, Bapak jelaskan sekarang.
Batu bara itu dimanfaatkan apanya sih anak-anak? Batu bara itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan bahan bakar industri. Jadi kemarin kan kita belajar tentang ini apa, batu bara juga, brik batu bara itu kan yang bentuknya seperti tabung itu kan cara penggunaannya dibakar sehingga dia menghasilkan panas. Nah sama juga dengan batu bara, agar bisa bermanfaat batu bara itu biasanya dibakar sehingga bisa menimbulkan panas yang nantinya bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik ataupun jadi bahan bakar industri. Kemudian yang kedua, ini batu bara ya. Yang kedua adalah biji besi. Biji besi ini sebagai bahan pembuatan besi dan baja. Jadi anak-anak kalau semisal melihat barang-barang yang terbuat dari besi, semisal pagar rumah yang terbuat dari besi, sendok, kemudian hanger, ataupun semua peralatan yang terbuat dari besi itu membutuhkan ini anak-anak, batu kecil ini yang nanti diolah bisa jadi besi maupun baja, namanya biji besi. Kemudian yang ketiga ada minyak bumi. Nah ini dimanfaatkan, diolah untuk menjadi bahan bakar kendaraan. Seperti yang kita tahu, bahan bakar kendaraan itu kalau biasa kita ngisi bensin kan kita biasanya di Pertamina, di pom bensin Pertamina. Nah itu ada banyak contohnya, ada Pertamax, ada Pertalite, ada premium, bensin, solar, dan masih banyak lagi. Nah itulah pemanfaatan sumber daya alam, cara-caranya dan sumbernya dari hasil apa saja. Tadi ada dari hasil pertanian ya kan, dari hasil pertanian itu tadi ada hasil pertanian, tadi ada dari dua sumber, yaitu dari sawah dan dari ladang. Yang dari sawah itu ada padi, kemudian mungkin ada ketela, jagung dan lain-lain. Yang dari ladang ada wortel, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Kemudian ada hasil perkebunan, tadi ada hasil perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu. Kalau teh digunakan sebagai bahan membuat minuman, karet digunakan sebagai bahan membuat ban, kelapa sawit digunakan sebagai bahan membuat minyak goreng, dan tebu digunakan sebagai bahan membuat gula pasir. Kemudian hasil peternakan, ada peternakan sapi, ada peternakan kambing, ada peternakan ayam. Biasanya diambil daging, kemudian telur dan juga susu kalau sapi ya. Nah, itu biasanya juga digunakan sebagai sumber protein tubuh kita. Hasil laut juga biasa diambil dagingnya, ada yang diambil dagingnya, ada yang diambil cangkangnya, ada yang diambil mutiaranya sebagai perhiasan. Kemudian yang terakhir hasil tambang tadi, ada batu bara, biji besi, dan minyak bumi yang masing-masing kegunaannya ada yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan atau industri, jadi pembangkit listrik, maupun jadi bahan membuat alat-alat yang berasal dari besi maupun baja. Itulah beberapa contoh hasil-hasil dari sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan anak-anak. Nah, dalam memanfaatkan itu anak-anak, kita itu perlu menerapkan kewajiban dan hak agar sumber-sumber alam ini tidak habis dengan cepat. Jadi nanti anak-anak cucu kita lagi, nanti anak-anak kalau sudah besar terus punya anak cucu lagi masih bisa tetap merasakannya. Dan selain itu juga tetap menjaga bumi ini dalam keadaan yang nyaman, bersih, dan sehat. Nah itu kita belajar tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam usaha pelestarian sumber daya alam itu perlu yang namanya pelaksanaan kewajiban dan hak yang seimbang, anak-anak. Jadi, masyarakat itu perlu melaksanakan kewajiban dan hak agar pelestarian sumber daya alam itu tetap terjaga. Nah, berikut ini bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Ini ya, yang pertama Bapak berikan contoh anak-anak. Ada kerja bakti secara rutin.
Jadi kita harus selalu bekerja bakti, entah yang pertama bisa membersihkan lingkungan kita yang mungkin sebelumnya kotor, penuh sampah di beberapa tempat, terus bisa kita bersihkan sehingga lingkungan jadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Bisa juga kerja bakti untuk mengumpulkan sumber pangan yang nanti bisa dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar kita agar semuanya tercukupi seperti itu anak-anak. Jadi kerja bakti itu ada merupakan cara dari setiap anggota masyarakat menjaga kewajiban dalam menjaga pelestarian sumber daya alam. Ada juga lagi melakukan reboisasi. Nah, reboisasi itu apa toh? Reboisasi itu adalah penanaman kembali lahan hutan yang gundul atau yang sudah tidak ada pepohonannya. Jadi dulu di suatu lahan itu mungkin banyak sekali pepohonannya, tapi karena ditebangi, karena kebutuhan manusia untuk kayu itu banyak, kemudian pohonnya ditebangi anak-anak. Nah, setelah ditebangi dibiarkan gundul, tidak ada pohonnya sama sekali, dan itu berbahaya untuk kita karena bisa mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor maupun kekeringan saat kemarau. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga wajib untuk melakukan kegiatan reboisasi pada lahan-lahan yang gundul. Jadi melakukan penanaman kembali pohon-pohon di lahan yang gundul agar nanti terhindar dari bencana alam maupun terhindar dari kekurangan air saat musim kemarau gitu anak-anak. Kemudian ada yang ketiga, ya ini dengan menyediakan tempat sampah. Nah, kenapa ini perlu anak-anak menyediakan tempat sampah? Agar kita tuh kalau buang sampah itu nggak sembarangan gitu loh. Jadi nggak terus misal kita habis jajan mungkin jajan es teh atau jajan makanan, terus kalau sudah selesai bungkusnya kita buang kemanapun kita mau. Nah, itu salah. Kalau itu nanti bisa menimbulkan penyakit, dan juga kalau dibuang di got, di saluran air, nanti malah menghambat saluran air dan mengakibatkan banjir. Nah, kita lagi kan yang rugi anak-anak. Jadi perlu disediakan tempat sampah yang mungkin dibedakan antara sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup atau organik. Sampah organik itu contohnya kayak daun-daunan, kulit pisang, kulit buah, kemudian bahan-bahan makanan yang sudah tidak kita makan kayak mungkin tulang ayam, tulang ikan dan yang lain itu dimasukkan ke tempat sampah yang organik. Kemudian kalau sampah-sampah yang bukan organik, bukan dari makhluk hidup kayak plastik, kemudian besi atau bungkus-bungkus makanan yang terbuat dari kertas, itu ditempatkan di tempat sampah yang non organik atau anorganik, atau untuk tempat sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Seperti itu anak-anak. Itu caranya ya, tadi aja ada kerja bakti, kemudian ada melakukan reboisasi dan menyediakan tempat sampah. Itu adalah cara kita dalam melakukan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Caranya masih ada banyak lagi anak-anak. Anak-anak dia coba baca di pembelajaran 6 di LKS halaman 61 ya. Di situ ada caranya lebih banyak lagi. Jadi Bapak jelaskan beberapa di sini, nanti anak-anak juga membaca di rumah. Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, tentu saja ada imbalan. Contohnya kayak kita itu sudah bekerja, sudah mengerjakan tugas, pastilah ada imbalannya. Kalau ngerjain tugas, imbalannya dapat nilai bagus. Kalau bekerja, imbalannya dapat uang, dapat apa? Pokoknya dapat penghasilan. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban anak-anak, kita juga akan mendapatkan hak namanya. Hak itu bisa kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, hak-hak yang bisa kita dapatkan dari lingkungan itu seperti yang pertama, kalau kita sudah melaksanakan kerja bakti, sudah reboisasi, buang sampah juga sudah pada tempatnya, itu kita akan hidup aman dan terhindar dari bencana alam. Hidup aman, terhindar dari penyakit, terhindar dari bau busuk, dari pencemaran lingkungan, dan juga terhindar dari bencana alam seperti banjir, seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah hasil alam yang melimpah. Karena kita menjaga kelestarian alam, tentu saja kita akan mendapatkan hasil alam yang sangat melimpah. Karena tanaman menjadi sehat, tanaman-tanaman yang sehat itu nanti akan menghasilkan berbagai macam hasil alam yang begitu bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan ataupun hal yang lain. Kemudian lingkungan menjadi bersih dan sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, dan semua kebutuhan kita tercukupi, terutama kebutuhan yang berasal dari alam tadi. Ada hasil pertanian, ada hasil perkebunan, ada hasil peternakan, perikanan, dan tambang tadi. Kalau kita menjaganya dengan kerja bakti, reboisasi, menyediakan tempat sampah, dan lain-lain, tentu saja kita akan mendapatkan ini semua. Anak-anak hidup aman, terhindar dari bencana alam, hasil alamnya melimpah, lingkungan bersih kemudian sehat, kemudian bebas dari pencemaran lingkungan, dan kebutuhan dari alam selalu tercukupi. Ya, sekian penjelasan dari Bapak anak-anak. Nah, selain melihat dari video ini, anak-anak juga menyimak materinya yang ada di LKS dan juga file yang akan Bapak berikan ya. Oke, sekian saja anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.